Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Belajar Berhijrah. Sahabat beriman, apa kabarnya hari ini? Saya berharap semoga pendengar setia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang selalu mengabulkan doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Oke sahabat berhijrah, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat berhijrah, kali ini kita akan membahas 5 sifat orang beriman yang sebenarnya. Menyandang gelar orang beriman adalah predikat yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati sifat orang-orang yang beriman sekaligus dalam 2 ayat, yaitu ayat kedua dan yang ketiga dari surat Al-Anfal. Allah menyebut ada 5 sifat di dalam ayat tersebut. Berikut adalah sifat-sifatnya. 1. Memiliki rasa takut di dalam hatinya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Quran, Innamal mu'minuna dzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hatinya. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2. Hanya orang yang beriman jika disebutkan nama Allah muncul rasa takut dalam hatinya. Rasa takutnya sebagai bentuk mengagumkan Allah. Sebagai contoh, jika ada seorang yang berkeinginan melakukan maksiat, kemudian ia teringat kepada Allah, atau ada yang mengingatkannya dengan mengatakan, bertawakallah Anda kepada Allah, maka dia adalah orang yang mukmin. Rasa takut tersebut adalah ciri-ciri orang yang beriman. 2. Adanya tambahan iman ketika ayat Al-Quran dibacakan. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan, yang artinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2. Hal ini menjadi bukti keimanan seseorang ketika Al-Quran dibaca baik oleh dirinya maupun orang lain. Ia dapat mengambil manfaat dengan bertambahnya rasa iman. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Lantas Ibnu Mas'ud bertanya, bagaimana aku membacakan Al-Quran sedangkan Al-Quran diturunkan untukmu ya Rasulullah? Rasulullah SAW pun menjawab, sungguh aku senang mendengar bacaan Al-Quran dari orang lain. Ibnu Mas'ud pun membaca surat An-Nisa tatkala sampai ayat ke-41, yang artinya, maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi, yaitu Rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu, yaitu Muhammad SAW, sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Al-Quran surat An-Nisa ayat 41. Maka Nabi mengatakan, cukup, aku pun memandang Nabi dan melihat mata beliau berlinang air mata. Hadis riwayat Al-Bukhari. Potongan ayat kedua surat Al-Anfal di atas menjadi dalil bahwa rasa iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Karena akidah Al-Sunnah adalah iman itu bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurangnya dengan melakukan maksiat. Dicontohkan dalam ayat di atas adalah melakukan ketaatan dengan mendengarkan bacaan Al-Quran. Adapun kelompok Murjiah yang memiliki penyimpangan dalam akidah ini mengatakan bahwa rasa iman tidak dapat bertambah maupun berkurang, dan ini adalah akidah yang keliru. Kisah Ibnu Mas'ud di atas juga menunjukkan betapa lembutnya hati Nabi tatkala beliau dibacakan Al-Quran. Hati beliau tersentuh sehingga berlinanglah air mata beliau. 3. Tawakal hanya kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ala rabbihim yatawakkalun, yang artinya, dan hanya kepada Robnya mereka bertawakal. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2. Orang yang beriman akan menyadarkan dengan
segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lain. Akan tetapi mereka juga melakukan sebab agar terwujudnya suatu hal, di samping tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka yakin bahwa tiada akan terwujudnya suatu hal kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Mendirikan sholat. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina yuqimunas sholat, yang artinya yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 3. Banyak ayat yang menunjukkan sholat adalah bukti keimanan seseorang. Salah satu dalam ayat ini, orang yang beriman akan mendirikan sholat secara sempurna, baik sholat yang hukumnya wajib maupun sholat yang dianjurkan atau sholat sunnah. 5. Senang berinfak. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa mimma rojaqnahum yunfikun, yang artinya dan yang menginfakkan rizki yang kami berikan kepada mereka. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 3. Seseorang dikatakan beriman ketika ia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada catatan penting, ketika ada yang memiliki kebutuhan mendesak baik dari keluarga maupun orang lain, maka tidak sepatutnya menginfakkan seluruh hartanya. Sahabat berhijrah, demikian saya sampaikan, semoga bermanfaat. 5 ciri orang beriman yang sebenarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.